ini video aku bikin khusus buat ibu-ibu rumah tangga gitu, yang pengen mulai bisnis atau pengen punya penghasilan, tapi tetap bisa ngejaga anak, masih bisa stay di rumah gitu ya. Apa saja sih ini? Ada beberapa, ini ada 10 ide bisnis yang cocok banget buat ibu-ibu rumah tangga. Apa aja nih gitu ya. Yang pertama adalah kuliner rumahan. Kuliner rumahan itu kayak kalian bisa, kalau sekarang kan udah gampang ya, kalian bisa buat GrabFood, Gojek Food atau apapun itu, Shopee Food gitu ya. Kalian masak di rumah, kalian foto, kalian up ini dan sebagainya, udah deh ya kan, kalian masak ketika ada orderan masuk. Itu tuh jadi salah satu pilihan yang sangat menggiurkan buat ibu-ibu rumah tangga menurut aku sih pribadi gitu. Jadi tidak perlu modal yang besar, tidak perlu tempat dan sebagainya, tapi kalian tetap bisa masih jalan gitu ya. Atau misalnya minum-minuman kayak gitu bisa juga ya teman-teman. Jadi tergantung aja nih, makanan kuliner itu kan banyak banget ya. Yang kedua adalah bisnis online, e-commerce. Ini barangnya apa aja? Banyak banget kalau ngomongin barang. Kalian bisa fashion, aksesoris, terus apalagi banyak sih ya. Sekarang ini juga lagi misalnya kayak kebutuhan rumah tangga gitu ya. Sabun mandi, sabun cuci, semuanya dijual online teman-teman. Jadi sebenarnya tidak ada yang bilang bahwa susah ya sekarang gitu. Kalian bisa aja lah ya. Mulai aja dulu dah teman-teman gitu ya. Oke, terus yang ketiga adalah jasa freelance. Kalau misalnya kalian punya skill tertentu gitu ya. Misalnya kalian bisa bikin artikel, kalian bisa editing video, kalian bisa edit foto, atau apalah ya jasa yang lainnya gitu ya. Kalian bisa itu ikutin freelance gitu. Atau kalau sekarang ini lagi banyak tuh kayak virtual assistant gitu, yang dia itu misalnya kayak ini orang butuh asisten pribadi gitu ya, bookingin tiket hotel, bookingin tiket pesawat, bahkan kadang update di sosial medianya dia gitu karena dia butuh branding. Nah dia tuh butuh asisten-asisten seperti yang kalian bisa kerjakan dari rumah sebenarnya gitu ya. Terus yang keempat adalah les privat gitu ya. Kalau kalian punya skill pendidikan yang bagus gitu ya, atau cara menjelaskan yang bagus, kalian bisa buka tuh les privat. Bisa les matematika mungkin, les bahasa dan sebagainya, kalian bisa lakukan. Atau mungkin les-les yang lainnya, misal kalian punya dulu pernah bekerja jadi CEO dan sebagainya. Nah, itu juga apa ya, intinya sih kalau les privat ini selagi kalian punya skill tertentu kalian bisa lakukan sih teman. Kayak misalnya kalian bisa bahasa Inggris, ya udah buka bahasa Inggris gitu ya. Kalau misalnya kalian bisa les gambar gitu. Yang kelima adalah jasa laundry ya kan. Laundry kalian kan di rumah mungkin ada mesin cuci dan sebagainya. Kalian bisa tuh buka. Kan maksudnya waktunya fleksibel ya. Kalau misalnya nanti kalau kebanyakan gimana gitu ya. Kan cuman buat bisnis sampingan ya. Kalau misalnya kebanyakan kalian bisa hire tim gitu ya. Yang jadi bisnis dari bisnis rumahan bisa jadi bisnis yang besar juga gitu. Why not gitu teman-teman. Tapi kan yang terpenting adalah kalian bisa kerjakan dari rumah. Kalian bisa itu tadi gitu ya, masih menjaga anak-anaknya gitu, dan juga intinya masih bisa di rumah gitu. Yang selanjutnya ada keenam adalah kerajinan tangan. Ini hanya orang-orang tertentu sih yang bisa gitu. Yang misalnya kayak nganyam atau misalnya apa tuh ya, merajut gitu kan juga nilainya juga cukup tinggi gitu. Apalagi kalau kalian bisa lihat di pasaran rajutan tuh juga lumayan tinggi loh harganya. Jadi kalau kalian punya skill-skill seperti itu, sayang aja kalau kalian nggak manfaatin. Yang kedelapan bisa bisnis tanaman atau dekorasi rumah. Kalau kalian gitu ya suka yang namanya tanaman gitu kan, sambil di depan gitu kan, sambil dibisnisin gitu, dijual dari mana lewat ya, bisa dari e-commerce dan sebagainya gitu ya. Kalian nanam bunga-bunga itu bisa dijual lagi, di foto gitu. Banyak banget loh ibu-ibu rumah tangga yang seperti itu, bagus kan gitu. Jadi menurutku dekorasi ini juga tidak memakan waktu yang banyak gitu. Misalnya hanya beberapa kan, misal mau dekorasi rumah nih gini gimana caranya ya gitu. Itu bisa juga sih kayak jasa dari teman ke teman gitu ya. Kalau bagus pasti kalian akan dipakai. Yang ke-9 ini yang lagi hit banget, itu adalah affiliate dan content creator gitu ya. Banyak sekali nih gitu ya ibu-ibu yang bikin kontennya apa, masak di rumah, sambil masak dia bisa bikin konten. Ada yang ngajarin anaknya, ada yang apa lagi ya, mungkin lagi suka tanaman, akhirnya konten tanaman gitu. Jadi menurutku di rumah itu tidak menghalangi kalian untuk berkarya dan mendapatkan uang lebih gitu ya, atau penghasilan lebih. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya, kalau ini tuh semua orang tuh aku yakin bisa.
karena semua orang sudah punya gadget sekarang ini gitu ya, tergantung kalian mau apa enggak gitu ya. Bisa juga, apalagi yang tadi aku bilang, bisa juga tuh kayak keseharian kalian dibikin semenarik mungkin. Tapi kalau memang ibu rumah tangga kebanyakan sih masak sih, itu paling enak sih gitu. Yang ke-10 adalah daycare atau jasa penitipan anak yang lagi viral saat ini gitu ya. Jasa penitipan anak daycare yang kurang bertanggung jawab. Nah ini pas banget sebenarnya gimana. Memang bisnis itu bagus untuk ibu-ibu rumah tangga gitu ya, yang memiliki waktu sambil bisa ngejaga anaknya juga gitu, supaya anak juga punya teman. Tapi memang untuk menjaga anak kecil itu tidak mudah, jadi memang butuh kesabaran gitu ya. Dan jasa ini kan kalau misalnya kalian bagus, pasti akan semakin banyak orang yang trust gitu, karena memang orang tuh kalau mau menitipkan anak gitu ya, itu kan pasti butuh trust yang tinggi atau kepercayaan yang tinggi. Itu sih 10 ide bisnis buat ibu-ibu rumah tangga yang aku yakin banget cocok dan kalian bisa terapkan salah satunya. Mana nih yang kira-kira paling cocok buat kalian gitu ya. Terus kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lebih lanjut gimana cara mulainya, bisa langsung komen aja di bawah. Nanti aku akan berusaha untuk menjawabnya gitu di video ataupun nanti di komen gitu ya. Thank you and see you. Jangan lupa subscribe.